Ya, kembali lagi di Indo Soccer. Kali ini aku ingin membahas video mengenai Arsenal yang tentunya berbeda dari konten-konten saya yang biasanya prediksi skor. Saya sebenarnya ingin membahas 3 tim, Arsenal, MU, dan Milan. Tapi kayaknya nggak keburu kalau tiga-tiganya di satu video ini. Jadi saya mau bahas Arsenal dulu. Ya, dan kenapa saya ingin bahas Arsenal? Saya itu buat channel ini itu kan berdasarkan dari data ya, dari data, semuanya dari data. Bukan pemainnya siapa, cara bermainnya seperti apa, pelatihnya siapa, bagus apa enggaknya pelatihnya. Itu saya nggak ngerti ya. Jadi saya ibaratnya gini, saya dikasih data sama orang gitu ya, data. Ini ada data, tolong dong simpulkan gimana sih ini. Ya, saya tinggal menyimpulkan kan dari data itu, tinggal membaca dan saya simpulkan menurut saya bagaimana. Yaitu yang saya buat di channel ini ya seperti itu, semuanya sesuai dari data. Bukan dari, ya kalau prediksi skor ya memang bukan dari insting dan feeling. Tapi kalau di konten ini mengenai Arsenal, saya nggak ngerti Arsenal pemainnya siapa aja. Ya, sebagian besarnya saya nggak ngerti ya, sebagian besarnya doang. Lalu Arteta bagus apa enggak. Lalu internal manajemennya Arsenal ya siapa-siapanya aja saya nggak paham. Pokoknya internalnya Arsenal saya nggak ngerti deh. Tapi kalau saya dibacakan data Arsenal nih, datanya seperti ini, itu saya bisa menyimpulkan. Ya, jadi apakah benar kalau saya nggak menyindir siapapun ya, tapi saya ada sesuatu yang mengganjel di saya dari seorang YouTuber, tapi saya mengganjel aja di otak saya. Yang bilang ya intinya Arsenal selalu direndahkan di kontennya dia lah intinya. Yang bilang Arteta out lah. Ya, Arsenal bukan tim lah, saya sensor aja. Yang jelek-jelek pokoknya deh. Arsenal itu dikatain yang jelek-jelek lah. Nah, saya itu kalau sesuai data nggak apa-apa. Kalau faktanya memang sesuai datanya seperti itu. Arsenal jelek gitu loh. Tapi ternyata begitu saya baca datanya Arsenal, nggak sejelek itu. Dan saya bisa menyimpulkan juga, walaupun saya nggak ngerti Arsenal ya. Ya Arteta menurut saya itu bagus. Kenapa saya bisa ngomong bagus dan Arsenal juga bagus? Ayo sama-sama kita baca datanya. Saya bacakan datanya dan kalian juga buka deh datanya Arsenal di match Liga Inggris terutama. Kita ngomong Liga Inggrisnya aja, Arsenal di Liga Inggris. Ya, sama-sama ayo kita buktikan. Dan kita sama-sama melihat apakah iya memang Arsenal itu jelek di musim ini dan Arteta memang nggak perlu dipertahankan atau boleh dibilang Arteta out gitu. Apakah benar seperti itu? Harus juga Arteta harus out gitu. Ayo kita sama-sama baca datanya ya, baca datanya, bukan cara permainannya Arsenal seperti apa atau gol-golnya ada yang hoki lah atau inilah. Saya nggak bahas itu. Saya bahas sesuai dari data ya. Arsenal Arsenal ini sudah bermain sebanyak 9 kali ya. Jadi Arsenal sudah main duluan ini. Saya buat video ini Arsenal udah menang lawan Aston Villa kemarin 3-1. Dan kita lihat datanya, Arsenal itu sekarang di peringkat ke-9. Ya, dari 9 kali main udah mencetak 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 10 gol, kemasukan 13. Jadi agregat golnya -3 dan poinnya 14. Ya, ini peringkat ke-9 Arsenal. Kalau secara umum, saya sebagai orang awam lah, anggap aja saya memang orang awam nih ya. Arsenal di peringkat ke-9, pasti kaget. Lah, tim besar kok di peringkat ke-9, itu orang awam. Orang yang nggak ngerti baca data, ya seperti itu pasti kesimpulannya. Wah, Arsenal jelek banget nih di bawah Arteta nih peringkat ke-9. Pasti seperti itu kalau kita lihat hanya dari klasemennya aja. Ya, karena kan Arsenal itu kan tim besar yang harusnya di minimal persaingan 4 besar lah ibaratnya seperti itu. Tapi kok sekarang di peringkat ke-9. Kalau lihat dari tata klasemennya, iya memang Arsenal startnya sangat buruk. Boleh dibilang. Ya, saya sebagai orang awam nih ceritanya. Tapi apakah iya Arsenal ini memang sejelek itu sampai di peringkat ke-9 gitu? Ayo kita lihat lagi, bahas lebih dalam lagi tentang Arsenal. Aku bahas di Premier League-nya aja ya. Arsenal itu di awal match ya, kita bahas 3 pertandingan pertama dimulainya Premier League. Di kandang Brentford, ini datanya kalah 2-0.
main di kandang sendiri kalah 0-2 dari Chelsea. Lalu di kandang Manchester City kalah 5-0 lawan Arsenal. Aku membahas 3 pertandingan awal dulu nih, ya. Menurut saya ada alasannya. Melawan Brentford di match pertama itu saya memang selalu bilang, ada di video-video saya kok. Di match pertama terkadang itu memang tim banyak kejutan. Makanya saya nggak pernah memprediksi skor tim itu yang baru bermain di bawah 3 match. Karena apa? Yaitu di awal-awal match biasanya banyak kejutan. Dan saya pun nggak kaget lihat Arsenal kalah 2-0 dari Brentford. Ya saya bilang, ya walaupun memang kalau secara logikanya kan Brentford bukan tim bagus dibandingkan Arsenal, tapi kan kenyataannya kalah. Ya udah, kalau menurut saya di first match ya udahlah, kalah ya udah. Walaupun saya bukan, kecuali kalau saya fans Arsenal ya pasti sedih, ya sedih lah pasti. Kecewa ya kecewa lah pasti. Masa Arsenal kalah, tapi ya itulah laga match pertama biasanya memang seperti itu. Ya, itu bukan data, tapi memang biasanya saya simpulkan seperti itu, banyak kejutan di first match. Lalu yang kedua, ya melawan Chelsea, kalah 0-2. Bisa dimaafkan nggak? Ya kalau menurut saya bilang masih normal aja. Kalah 0-2 dari Chelsea masih normal. Padahal di kandang Arsenal iya, karena ya itu yang saya bilang. Terkadang itu mental tim kalau di match pertama kalah, mental kedua ini biasanya masih down. Belum terlalu matang untuk melakukan persiapan, dan memang musuhnya tuh Chelsea gitu, musuhnya Chelsea. Ya, misalkan lawannya mungkin bukan Chelsea, ya kemungkinan ya mungkin Arsenal bisa menang, tapi ini lawannya Chelsea. Ya, saya nggak bilang, masih belum bilang Arsenal itu jelek intinya di 2 match awal. Lalu di match ketiga kalah 5-0 di kandang City. Ini baru saya bilang mentalnya Arsenal pasti terpukul. Terpukul ya, saya ngomong terpukul, bukan berarti saya simpulkan Arsenal jelek. Enggak, tapi saya bilang mentalnya Arsenal pasti terpukul. Karena kalian tahu ya, apalagi fans Arsenal yang nonton video ini, saya bukan berarti menjelekkan Arsenal atau mendukung Arsenal. Saya netral, tapi saya bicara sesuai data. Dalam 3 match di awal ini, Arsenal nggak mencetak 1 gol pun, ya. Dan kemasukannya 9 gol, minus 9 agregat golnya di 3 match pertama. Ya, apakah bagus? Ya enggak. Ini baru saya ngomong, nggak bagus. Setelah saya tahu kalau kemasukannya Arsenal tuh 9 dan nggak masukin lagi 1 gol pun. Jadi ya itu memang jelek, Arsenal start yang jelek. Tapi saya nggak berargumen bahwa Arteta out gitu. Ya saya masih belum bilang ke situ. Kalau suruh bilang Arsenal jelek, ya startnya jelek di 3 match pertama. Tapi saya nggak menyimpulkan Arteta harus out. Intinya seperti itu kalau dari data ini. Ya, itu menurut pribadi saya, ya sesuai dari data ini. Itu menurut pribadi saya. Karena kalau pendapat itu belum tentu kalian setuju, ya. Tapi ini menurut saya, pendapat saya seperti itu, ya. Lalu kita lihat lagi setelah itu, Arsenal itu bermain melawan Norwich di kandang sendiri, menang 1-0. Tandanya apa? Anggap aja ini saya nggak ngerti pertandingan selanjutnya ya. Lawan Brentford menang 1-0, lawan Norwich itu menang 1-0 di kandang Arsenal. Walaupun memang saya tahu ini golnya aku nggak salah free kick atau penalti gitu ya, Odegaard ya. Saya lupa. Itu mentalnya dia pasti naik Arsenal. Ya, oh golnya Aubameyang. Oh ya, ini saya ingat nih. Ini golnya yang deflection. Itu mentalnya mau nggak mau pasti Arsenal naik walaupun hanya menang 1-0. Itu ya. Lalu pertandingan berikutnya di kandang Burnley, Arsenal menang lagi 0-1. Ya, 0-1 menang lagi. Lalu selanjutnya menang 3-1 lawan Tottenham Hotspur di kandang Arsenal, menang 3-1. Ya. Jadi dalam 3 match di pertengahan ya, laga match ke-4, 5, 6 itu Arsenal win streak. 3 match selanjutnya win streak. Ya. Dan dari win streaknya itu 2 kali clean sheet dan 1 kali kebobolan aja lawan Tottenham, 1 gol. Jadi dalam 3 pertandingan Arsenal hanya kemasukan 1 gol dan berhasil mencetak 5 gol 3 match berikutnya di pertandingan ke-4, 5, 6 win streak Arsenal. Hanya kemasukan 1 yaitu lawan Spurs dan berhasil mencetak gol 5. Ya, itu 3 match berikutnya setelah tadi di Manchester City mengalahkan Arsenal 5-0.
Lanjut lagi pertandingan ke tadi 7, 8, 9 ya. 7, 8, 9. Kita lihat Arsenal di 3 match berikutnya lagi itu imbang. Ketemu Brighton di kandang Brighton imbang 0-0 ya. Lalu di kandang sendiri lawan Crystal Palace imbang lagi 2-2. Lalu di kandang sendiri bermain lawan Aston Villa menang 3-1 ya. Dari 3 match selanjutnya itu ya, termasuk match yang kemarin itu ya, yang ke-9 ya Arsenal, berarti ke-9, 8, 7 ya. Itu pertandingan ke-7 itu Arsenal imbang 0-0. Positifnya apa? Clean sheet walaupun imbang ya, clean sheet walaupun imbang. Lalu yang kedua lawan Crystal Palace, ini kemasukan 2 gol, tapi Arsenal berhasil mencetak 2 gol juga, imbangnya 2-2. Sisi positifnya apa? Ya nggak ada sisi positifnya, karena Arsenal harusnya bermain di kandang menang ya. Tapi ya saya nggak ngomong Arsenal itu jelek. Kalau lawan Crystal Palace imbang, ya sudah, kan saya sudah buat prediksinya juga. Lalu di match ketiga yang kemarin, Arsenal menang 3-1 lawan Aston Villa. Aston Villa kalian tahu kan, di Liga Inggris ini sekarang lumayan banyak membuat kejutan, walaupun sekarang di peringkat ke-13 ya. Ini pertandingan yang baru main kemarin Arsenal lawan Aston Villa doang. Jadi 3 match berikutnya, pertandingan ke-7, 8, 9, Arsenal hanya mencetak 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Positifnya apa? Saya lihat di pertahanannya. Ya, kita ambil katakan berarti pertandingan ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Dalam 6 pertandingan terakhir Arsenal itu berhasil mencetak berapa gol? Kita cek dulu ya. 5 tambah 5, 10 gol. Dalam 6 pertandingan terakhir itu berhasil mencetak 10 gol. Kenapa saya nggak bilang 9 pertandingan sekalian? Ya karena lawannya tadi yang awal-awal Brentford kalah, Chelsea kalah, Manchester City kalah. Jadi ya ibaratnya kan titik bawahnya Arsenal banget. Dan ternyata di 6 pertandingan selanjutnya datanya Arsenal seperti ini. Ya, berhasil mencetak 4 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa terkalahkan. Ini datanya Arsenal dalam 6 match setelah mengalami hal terburuk, start terburuk ibaratnya seperti itu. Ini data terakhir 6 pertandingan, berhasil mencetak 10 gol dan hanya kemasukan berarti berapa? Saya hitung dulu. 4 gol dalam 6 pertandingan itu hanya kemasukan 4 gol. Lawan Aston Villa 1, lawan Crystal Palace 2, dan lawan Tottenham 1. Tuh. Hanya kemasukan 4 gol dari 6 pertandingan. Berarti positifnya apa? Yaitu pertahanannya sudah bagus, lini depannya Arsenal sudah mulai bangkit. Jadi kalau kalian lihat di datanya Arsenal sekarang di peringkat ke-9, ya nggak kaget dari peringkat 20 bro. Dari peringkat 20 di 3 match awal itu peringkat 20 Arsenal. Sangat buruk sekali saya lihat. Udah agregat golnya minus 9, nggak masukin 1 gol pun. Kaget memang. Tapi begitu lihat 6 match terakhir Arsenal, ya seperti ini datanya. Ya, jadi apakah iya memang Arteta perlu out? Ya itu kalian simpulkan sendiri. Kalau menurut saya, ya ini tim sekarang sudah naik gitu loh. Dan jangan menyimpulkan sesuatu itu yang bukan sesuai dari data. Ibaratnya seperti itu. Kalau menurut saya nggak ada berhak untuk bilang Arteta bagus atau jelek. Saya nggak ngomong itu. Tapi saya ngomong datanya Arsenal itu seperti ini di 6 match terakhir setelah dia mengalami start buruk di 3 pertandingan awal. Ini hasil 6 match terakhirnya seperti ini. Jadi bagaimana kesimpulan kalian? Apakah iya benar kata saya sensor Arsenal itu dilatih oleh tim pelatih yang jelek, atau Arsenal ya tim yang boleh dibilang gak akan bersaing? Yaitu kesimpulannya kembali ke kalian. Sebagai fansnya Arsenal juga silahkan kasih kritik. Tapi kalau menurut saya dari data ini, Arsenal di 6 pertandingan terakhir ya luar biasa. Gak bisa dibilang ini tim jelek. Menurut saya pribadi seperti itu. 6 pertandingan, 4 hasil menang dan 2 hasil imbang tanpa terkalahkan, dan lini pertahanannya sudah bagus, lini depannya sudah bagus. Ya, jadi itu aja yang aku pengen buat video ini, pengen bahas itunya aja. Intinya yang saya ingin komentari itu satu, bahwa jangan kalian boleh nggak setuju dengan masalah atau pelatihnya jelek atau enggak, itu boleh, tapi please lah jangan langsung menghujat tanpa kalian ngerti datanya timnya itu bagaimana ya. Karena bagaimanapun juga kita sebagai fans
itu nggak ngerti terlalu dalam. Beda sama manajemennya Arsenal yang lebih paham banget bagaimana kualitas pelatihnya, staffnya, pemain-pemainnya. Itu yang ngerti ya manajemennya Arsenal. Kita ya sebagai fans, walaupun saya sebagai fans Milan ya, tapi sebagai fans Arsenal juga misalkan saya ya support lah. Kalah menang hal biasa. Ya, dan kalau memang dari 6 match terakhir Arsenal seperti ini, saya support Arteta. Itu dari pribadi saya. Ya, jadi entah kedepannya misalkan memang Arsenal akhirnya jelek, ya itu keputusan manajemen aja lah. Ya, kalian hanya perlu mendoakan atau mensupport aja. Apapun yang terjadi pada tim kesayangan kalian, support. Ya, support itu kan belum berarti kalian membela pelatihnya atau staff-staffnya, tapi support dalam keadaan lagi di bawah, lagi di atas, support. Karena saya pernah menjadi bagian dari itu ya, dan saya ingin membahas video ini lagi nanti membahas Milan dan MU ya, karena ada 3 tim yang menurut saya, termasuk saya sebagai Milanisti, yang membuat saya sedikit gak terima ya dengan komentar-komentar yang asal ngomong tapi nggak ngerti datanya seperti apa ya. Dan Arsenal datanya seperti ini yang tadi saya sudah preview, jadi kalian simpulkan aja ya. Thank you ya, see you.